Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yes, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhanku. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja dan Tuhan. Kami sembah Engkaulah Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhanku. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia adalah penolong, penyembuh, pelepas kita. Percaya pada Tuhan Yesus, engkau diselamatkan, diampuni. Tuhan Yesus memberkati. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Kristus, Dialah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhanku. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Tuhan Yesus, Dialah Raja, kudus, mulia, agung, dan satu-satunya yang layak disembah, yang datang ke dalam dunia menjadi pribadi yang mengasihi setiap manusia. In Jesus' name. Puji Tuhan, amin. Yes. Shalom semuanya, Bapak Ibu terkasih dimanapun berada, yang ada di grup doa WhatsApp, grup doa Telegram, yang sedang menyaksikan video pelayanan ini, YouTube dan Facebook. Pastor Andy menyapa Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian boleh menerima pelayanan ini, dan juga Pastor berkesempatan melayani Bapak Ibu sekalian lewat live streaming ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, pelayanan ini
murni 100% all out, segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, hanya meninggikan Tuhan Yesus. Karya-karya yang sudah terjadi di dalam pelayanan ini, buah-buah pelayanan, dampak yang terjadi bagi jiwa-jiwa yang diberkati, itu semua bersumber dari kuasa kasih Tuhan Yesus. Mempercayai firman Tuhan melebihi logika keterbatasan manusia. Inilah yang saya belajar hidupin. Firman Tuhan yang saya baca adalah firman Tuhan yang mengubahkan, yang hancur bisa dipulihkan, yang berdosa bisa diampuni, yang sakit bisa disembuhkan, yang terikat bisa dilepaskan. Ini semua karena kami membaca firman Tuhan, mengaminkan serta menekuni untuk menjalankan, melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi sehingga dengan pernyataan ini semua Bapak Ibu tanpa terkecuali bisa mengerti bahwa pelayanan ini, baik live streaming, form doa, grup-grup doa, maupun kebaktian, maupun pelayanan doa tatap muka, dan juga penyediaan beras gratis, pelayanan baptisan, pelayanan kasih, pelayanan kemanusiaan, itu semua semata-mata karena kami menjalankan ajaran dari Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya, saudara-saudara yang mau ikut kebaktian, itu diadakan setiap hari Minggu pagi jam 8 WITA. WITA itu waktu Indonesia Tengah, waktu Kalimantan Timur, waktu Balikpapan. Jadi kalau itu di WIB itu berarti jam 7 ya, di WIB masih jam 7, tapi di WITA jam 8 pagi. Baik Bapak Ibu yang mau ikut kebaktian atau yang mau minta doa-doa serta pelayanan baptisan, itu diadakan setiap hari Minggu pagi jam 8 WITA. Di luar hari itu kami setiap hari, termasuk juga Sabtu dan Minggu, setiap pagi live streaming. Di sini ada pujian dan doa, renungan firman Tuhan, serta doa-doa ya bagi pemirsa sekalian yang rindu ikut bersama-sama. Puji Tuhan. Saran dari Pastor Andy, kalau misalnya Bapak Ibu terkasih yang hanya merindukan, membutuhkan, mau, kepengen pelayanan doa, saran dan usul dari Pastor Andy, sebaiknya tidak usah datang, tidak perlu bertemu, tidak juga perlu harus untuk tatap muka. Karena untuk pelayanan doa, Bapak Ibu bisa lewat live streaming atau form doa. Mengenai form doa juga, terus terang lebih awal, entah sampai berapa lama, karena secara mata Pastor Andy ini menurun ya. Karena kalau lihat form doa sudah bertahun-tahun ini seringkali
matanya kunang-kunang. Ya, saya sadar diri bahwa bertambahnya usia. Besok tanggal 25 Maret itu genap 45 tahun. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Pastor singgung sedikit soal besok. Jadi sehubungan besok tanggal 25 Maret, Tuhan kasih kepercayaan genap usia Pastor Andy 45 tahun. Ini sekaligus merespon dan menjawab banyaknya pemirsa atau Bapak Ibu sekalian terkasih yang bertanya, bolehkah memberkati hamba Tuhan di hari lahirnya atau hari jadinya atau happy birthday-nya? Ya, silahkan, boleh saja. Bapak Ibu mau mengucapkan doa, berkat, kirimkan berkat-berkat buat hamba Tuhan, ya silahkan saja. Puji Tuhan. Saudara, itu, oh ya, informasinya tentang saudara-saudara mau memberkati hamba Tuhan ada di deskripsi YouTube. Oke, masih sehubungan itu, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ada rencana, ada kerinduan di tanggal 25 Maret itu. Tadinya Pastor Andy mau bikin syukuran, ya, apakah 25 ataukah 26, sekaligus kebaktian dan juga syukurannya. Rencana awalnya tadi mau memberkati makan bersama dengan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang datang atau masyarakat yang datang di kebaktian hari Minggu. Namun setelah pikir kembali, merenungkan, diskusi, akhirnya Pastor Andy putuskan daripada membuat syukuran, makan-makan, lebih baik berkat yang Pastor Andy dapat dari berkat Tuhan melalui YouTube, ya, Pastor Andy mau buat beli beras saja, lalu juga untuk beli kursi, ya, mengingat kursi yang ada sudah terpakai semua. Jadi ya, ini sedikit share. Tanggal 26 kita kebaktian, berjalan dalam berkat Tuhan. Tetapi kalau ada yang bertanya, kok tidak ada syukurannya Pastor? Ya, ini sudah tadi Pastor sedikit cerita, ya. Yang tadi ya ada rencana, kerinduan mau syukuran, makan-makan, mungkin makan siang setelah kebaktian dengan masyarakat yang datang. Masih pikir, cuma sebentar itu saja, lebih baik saya pergunakan yang lebih bisa menjadi berkat lah. Artinya menghilangkan keinginan kerinduanku, tapi bisa berbuat yang berdampak lebih. Jadi berkat Tuhan yang Tuhan kasih lewat YouTube, yang tadi Pastor mau untuk makan-makan, Pastor urungkan, hanya saya alihkan saja untuk beli beras bagi yang kurang mampu, dan juga untuk mau beli kursi. Itu saja. Jadi kembali, bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk didoakan saja, sebaiknya tidak usah datang, apalagi dari luar kota jauh, kasihan. Layanan doa lewat live streaming setiap pagi, dan sekarang juga ada form doa. Kalau misalnya nanti satu hari Pastor Andy sudah tidak kuat lagi untuk handle form doa, saya akan ngomong terus terang, ya, form doanya nanti kalau sudah waktunya Pastor sudah tidak ini, ya mungkin ditiadakan, hanya live streaming saja. Live streaming pun nanti kalau satu hari Tuhan panggil Pastor Andy pulang ke surga, ya sudah tidak ada, semua tinggal kenangan.
Ya, tapi kalau saudara-saudara misalnya tanya soal kebaktian, tatap muka, kebaktian bersama, lalu saya juga rindu didoakan dan juga mau dibaptis, ini kan tidak bisa diwakilin online, ya. Kebaktian, tatap muka tidak bisa diwakilin online. Terus baptisan juga saya belum lihat ada baptisan online gitu. Jadi kalau memang mau ikut kebaktian, rindu didoakan, mau juga baptis, ya mau datang ya silahkan. Tapi kalau hanya untuk keperluan doa, tidak perlu datang. Saya tidak mau Bapak Ibu berharap kepada saya. Saya tidak mau dianggap lebih. Saya hamba Tuhan, manusia biasa. Banyak di kota-kota lain selain di Balikpapan. Di Balikpapan juga banyak kok yang Tuhan percayakan hamba Tuhan melayani. Jadi saudara-saudara tidak perlu cari Pastor Andy hanya untuk pelayanan doa. Tidak perlu datang jauh-jauh. Karena kalau saudara datang jauh-jauh ke Balikpapan, yang pertama Bapak Ibu sekalian, biaya besar. Di samping itu juga Bapak Ibu nanti kalau tidak ketemu Pastor Andy, nanti bisa kecewa. Atau misalnya Pastor Andy tidak sempat melayani Bapak Ibu sekalian karena misalnya hari Minggu itu banyak yang datang, misal ada yang terlewatin, Bapak Ibu nanti kecewa. Pastor Andy nggak mau. Pastor mau Bapak Ibu sekalian, kalau untuk layanan doa lewat form doa saja, tidak perlu cari Andi Simon, ya, supaya Bapak Ibu tahu hatiku, niatku. Saya tidak mau dicari, ya. Tapi kalau saudara mau ikut kebaktian, mau baptisan, ya memang ini tidak bisa live streaming. Saya belum temukan baptisan online. Jadi ya bagaimana, ya. Nah, ini saja yang Pastor sampaikan sedikit hari ini. Tercatat juga Bapak Ibu di dalam firman Tuhan, Pastor buka satu ayat, ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 32. Di sini ada firman Tuhan yang berkata satu ayat, dan aku, kata Tuhan Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi Tuhan Yesus di sini berkata, apabila Dia ditinggikan, Dia akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat 33. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya Ia akan mati. Perikop Yohanes pasal 12 ini, saudara-saudara, itu tertulis Yesus Kristus memberitakan kematiannya. Ada dua hal di sini yang Pastor dapatkan. Yang pertama, biarlah senantiasa pelayanan ini terus meninggikan Tuhan Yesus, memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus, memberitakan tentang salib, apa yang terjadi, karya Kristus di kayu salib, dan apa yang sudah dilakukan bagi manusia, dan karyanya untuk manusia yang percaya kepadanya ketika nanti akan masuk di dalam hidup yang kekal karena menerima janji dari Tuhan Yesus Kristus. Pikirkan hal ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus senantiasa berkata, tinggikanlah Dia, agungkanlah Dia. Seperti pujian tadi, Yesus kami puja, kami puji, kami sembah. Biarlah hanya Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupku, hatiku. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, biarlah hanya Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu, dalam hatimu sampai selama-lamanya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Pastor juga ucapkan dan mau dedikasikan pelayanan ini. Saya akan memberitakan Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus, pengampunan Tuhan Yesus Juru Selamat, dan Tuhan Yesus penyembuh sampai saya mati. Jadi sampai saya mati, sampai saya Tuhan panggil, sampai saya meninggal dunia, saya akan tetap memberitakan tentang karya Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia
lahir di kandang domba, mati di kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Karena begitu besar kasihnya, dia mau manusia dilepaskan dari dosa, diselamatkan, dan disembuhkan. Sampai saya mati, saya akan memberitakan tentang hal ini. Kiranya apa yang saya sampaikan singkat ini bisa menjadi sebuah informasi bagi Bapak Ibu sekalian, dan juga kekuatan iman bagi pemirsa sekalian, orang-orang percaya atau saudara sekalian yang menyaksikan pelayanan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pastor Andy berdoa dan memberkati seluruh pemirsa sekalian, berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap kita boleh menerima firman Tuhan. Kabar ini menjadi sebuah kabar yang baik dan kabar berpengharapan, dan membuat setiap hati senantiasa percaya, terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Yuk bersama-sama kita katakan pujian ini, dan kita terus melatih diri kita untuk hanya meninggikan Tuhan Yesus Kristus saja di dalam sisa umur kita. Keluarga, pelayanan, saudara ada dipercaya gereja, di gereja kita saudara-saudara yang Tuhan percayakan hanya tinggal Tuhan Yesus Kristus saja. Yang ku ceritakan, yang ku sampaikan kepada dunia tentang Engkau Tuhan Yesus. Yesus, kami puji, kami sembah, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Mengalirlah Tuhan kasih-Mu, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Yesus Kristus, Engkaulah Raja. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, tinggikan Tuhan Yesus, akui Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Rasakan kasih-Nya, kuasa-Nya mengalir dalam penyembahan. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Yesus Kristus, Engkaulah Raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat masuk hari yang baru. Immanuel, bless you all. Shalom. Yes. Kasih applause ya, bless you. Dadah.